Hadirin kuliah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah Islam ada seorang sahabat Nabi yang bernama Umar ibn Khattab yang dijamin oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah ahli surga, penduduk surga, pasti masuk surga. Dan itu diberitahu ketika dia masih hidup. Kemudian dia menjadi khalifah yang kedua setelah Rasulullah wafat, ya. Kemudian tampil Abu Bakar Siddiq, muncullah kemudian Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang sangat adil dan punya kebiasaan mengunjungi daerah-daerah, perkampungan-perkampungan, penduduk rakyat. Kalau sekarang mungkin bahasanya belusukan gitu ya. Dan itu dia lakukan pada malam hari. Selepas sholat Isya, dia senantiasa selalu berkeliling kampung. Sampai suatu ketika dia mendengar suara tangisan seorang anak menangis dan minta kepada ibunya, "Ma, Neng lapar, pengen makan." Kemudian si ibu menjawab, "Nah, sebentar lagi ya, sabar, nanti mama siapkan kalau sudah selesai." Anak itu tertidur. Lalu tidak lama Umar bin Khattab mendengar kembali suara itu, menangis anak tadi. "Ma, Neng udah lapar, makan dong ma." Ibu menjawab, "Nah, sebentar lagi ya sayang, belum masak." Sampai 3 kali tangisan itu terdengar oleh Umar bin Khattab, membuat Umar bin Khattab penasaran. Tangisan tadi, "Ma, ini udah lapar, pengen makan." Si ibu menjawab kembali, "Nah sayang, belum masak, sebentar lagi." Rasa penasaran itu membuat Umar bin Khattab mengintip, menyaksikan seorang ibu yang duduk di depan tungku, mengaduk-ngaduk pinggan, mengaduk-ngaduk ketel, asap keluar. Dikira itu ada sebuah makanan kudapan, tapi ternyata yang direbus itu adalah batu. Sampai kemudian ibu bertanya, "Wah ibu, kenapa kau lakukan seperti ini?" Ibu tadi menjawab, "Pak, kami semua kelaparan dan kami tidak memiliki cadangan makanan. Anak saya menangis. Tentu saja saya harus berusaha untuk menenangkan dia, memberikan hiburan kepadanya agar dia tidak menangis. Dan hanya cara seperti ini yang bisa meredam tangisannya, dengan memasak beberapa genggam batu agar dia punya harapan tenang." Celaka khalifah, pemimpin, Amirul Mukminin yang membiarkan rakyatnya seperti kami ini. Padahal ketika itu yang diajak bicara adalah khalifah Umar bin Khattab. Terkesima mendengar itu, Umar bin Khattab keluar dan menangis dan berlari ke istana. Dia buru-buru diambil sekarung gandum, dia gotong, dia panggul, sampai sahabat yang pengawalnya itu yang bernama Aslam, "Ya Amirul Mukminin, biarkan kami yang membawa gandum itu, kamu jangan bawa seperti itu." Apa jawab khalifah? "Wahai Islam, apakah engkau sanggup menanggung murka Allah karenaku? Apakah kamu siap menanggung hukuman yang akan Allah berikan karena sebab lalai membiarkan rakyat itu kelaparan?" Pak, langsung Umar bin Khattab masak, dia sendiri memasakkan. Selesai matang,
disajikannya kepada anaknya yang sedang menangis itu dan kepada ibunya. Apa jawab ibu itu? Wahai Pak, sesungguhnya engkau lebih baik daripada Umar bin Khattab, sang khalifah. Padahal diajak ngomong itu siapa? Khalifah. Dia keluar sambil menangis dan berpesan, wahai ibu, besok pagi kamu datang di sana, mintalah ke Baitul Mal harta untuk keperluanmu, ya. Mintalah kepada Baitul Mal segala macam kebutuhan hidupmu selama bulan ini. Besok pagi dia datang ke istana, dia tanya, itu yang bagikan harta itu siapa? Kata sebelahnya, itu Umar bin Khattab, itu khalifah. Oh, kalau begitu yang tadi malam ke rumah itu adalah dia. Kagumlah ibu tadi menyaksikan betapa Umar bin Khattab, sang khalifah, mau memanggul beras, memanggul gandum, mau memasakkan bagi rakyat itu, bahkan disuapin anaknya itu. Seorang khalifah, seorang pemimpin tertinggi, raja di raja zaman itu, Pak. Khalifah yang menguasai Eropa dan Asia Timur, Asia Selatan, dari Eropa sampai Asia Selatan, itulah kekhalifahan Islam. Tapi Umar bin Khattab siap menanggung beban tugas sebagai seorang khalifah yang bertanggung jawab kepada rakyat. Bapak dan Ibu sekalian, sepenggal kisah yang diabadikan dalam kitab hadis mauquf ini menjadi pelajaran kita, ya, betapa pentingnya Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah suatu lembaga yang menampung zakat, infak, dan sedekah dan yang lainnya, wakaf dan seterusnya ditampung dalam Baitul Mal. Sebenarnya bagi Islam, semua instrumen sarana untuk memakmurkan rakyat sudah ada. Tinggal kita prakteknya saja dan tinggal kesadaran umat Islam. Seperti sekarang misalnya, di setiap Ramadan, ya, Rasul berpesan kepada kita semua. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, tuhratun lisaim minal waqi war rafasi, wa tuhmatan lil masakin. Faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulatun, faman addaha ba'da salati fahiya sadaqatun min sadaqah. Hadis surat Ibnu Majah dan Abu Dawud. Hadis sahih. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kata beliau, Rasulullah SAW telah mewajibkan kepada umat Islam, orang yang beriman, menunaikan zakat fitrah. Ya. Untuk apa zakat fitrah itu? Untuk mensucikan orang yang berpuasa. Zakat fitrah adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa, bukan untuk yang lain. Zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari apa? Dari keliruan, kesalahan waktu dia berpuasa. Kita nih puasa, kadang-kadang kita melakukan perbuatan kita sendiri nggak sadar. Ya. Minal lagwi war rafas, baik ucapan, perasaan, pikiran, sikap, dan perilaku yang tidak baik itu, maka itu semua disucikan dengan zakat. Nah, bagi orang berpuasa. Dan untuk apa lagi? Untuk matan lil masakin, dan memberi makan kepada orang fakir miskin. Berikan zakat fitrah untuk fakir miskin. Kalau lebih zakat fitrah itu, sekalipun memang tidak cukup kalau mengandalkan dari zakat fitrah saja untuk memberikan makan pada fakir miskin, tidak cukup, Pak. Lalu kata Rasulullah, barang siapa yang menyalurkan zakat fitrah itu sebelum sholat Id, ya, maka itu termasuk zakat fitrah yang diterima. Zakat fitrah diterima sebagai zakat. Tapi kalau menyalurkannya setelah sholat Id, maka itu dianggap sebagai sedekah yang sempurna. Jadi antara zakat dan sedekah, bedanya di mana? Yang satu zakat ini wajib hukumnya, sedekah sunnah.
paham ya? Kalau berikan sebelum sholat id, maka dia telah melaksanakan kewajiban. Kan bunya Islam itu khamsah. Islam itu dibangun dengan rukun Islam. Apa? Syahadat, puasa, sholat, zakat, haji. Zakat laksanakan sebelum sholat id. Setelah sholat id, maka dianggap sebagai sedekah. Dia sebagai ibadah zakat yang sunnah, bukan yang wajib. Oleh karena itu, para ulama memberikan pesan kepada kita, sebaiknya penyaluran zakat itu sebelum Id. Ya. Imam Syafi'i menyebut, selama Ramadan maka orang boleh memberikan zakat sampai sebelum Id itu. Jadi sebelum itu maksudnya panjang. Bahkan Imam Hanafi membolehkan 2 tahun sebelum kewajiban zakat itu boleh kita berikan. Saking luas dan pentingnya aspek ekonomi bagi umat Islam. Kemarin ya, bahwa menyalurkan zakat fitrah apa saja itu boleh setelah sholat Id. Karena memang ilmu fikih ini berkembang. Ya, ilmu fikih berkembang. Tidak mungkin kita menyalurkan zakat ke daerah-daerah yang di sana jauh jaraknya. Tidak ada transportasi, sulit komunikasi, sulit sarana ke sana. Maka itu dibolehkan menurunkannya sesudah sholat id. Fatwa yang kemarin saya baca menarik. Ini saya sampaikan kepada mas sekalian. Sehingga jangan khawatir tentang perkara-perkara itu. Kalau kita sudah berniat menitipkan sedekah, menitipkan zakat, menitipkan infak, berikanlah jauh sebelum sholat id. Kalau di Muhajirin 2 minggu sebelum 1 Syawal sudah diumumkan tentang penerimaan penitipan zakat. Bagus. Artinya apa? Kita sebelum sholat id sudah bisa dilaksanakan. Bapak Ibu Rabbil Alamin, peristiwa Umar bin Khattab yang menemukan rakyatnya yang memasak batu. Ya. Sampai kemana si ibu tadi ngomong pada Umar bin Khattab, wah Khalifah, saya minta maaf tentang kejadian tadi malam. Sungguh saya tidak tahu kalau engkau adalah Khalifah. Apa jawab Khalifah? Umar bin Khattab berkata, wah ibu, sesungguhnya yang salah itu adalah saya. Saya sebagai Khalifah yang punya kesalahan besar. Kenapa ada rakyat saya sampai tidak makan? Kisah semacam ini bukan hanya terjadi di zaman Umar bin Khattab. Hari ini juga banyak terjadi. Apa Bapak kira orang kampung sebelah kita ini ada yang makan sepenuhnya? Tidak. Banyak mereka tidak bisa makan untuk berbuka puasa. Bahkan dia terpaksa saum untuk menjaga apa? Muruah penghormatan dia. Sekalipun dia tahan lapar. Bahkan dia berpikir nanti tajil buka puasa dengan apa, di mana. Ada berpikir begitu. Dia belum sempat memikirkan era itu beli baju apa, enggak. Belum kepikiran. Belum sempat terpikir lebaran nanti dia mau pergi kemana. Tidak. Dia belum sempat lebaran nanti piknik kemana, enggak. Dia berpikir nanti malam atau nanti sore tajil dengan apa. Kalau ada masjid di mana bisa tajil gratis. Nanti dia berpikir sahur di mana. Dia berpikir sahur di mana yang gratis. Itu dia pikirkan. Mungkin untuk pribadi dia bisa sendiri, bisa berpikir. Tapi dia punya istri, punya anak yang menjadi tanggungannya. Bapak tengok sering kampung kita. Akan Bapak jumpai kisah-kisah seperti di zaman Umar bin Khattab. Lalu apakah kita kemudian berdiam diri, ya, menyaksikan, menonton peristiwa semacam itu ada di sekitar kita? Ada semacam kesedihan, kerisauan yang buca dalam kolbu kita kalau kita mendengar dan menyaksikan peristiwa semacam itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu SWT, melalui mimbar ini saya mengetuk kepada diri saya dan kita semua, ya, kalau sekiranya Bapak menyaksikan ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan semacam itu, sejatinya banyak
Dari pagi saya beberapa kali lihat orang mengemis ya, lewat sini, minta bantuan. Ya. Kalau kita bisa ada rezeki, sedikit kepedulian, berikan. Nggak ada uang. Anissa beras kemarin itu 1 gelas berikan. Kan kalau beras sekarang mahal ya, 15.000. 1 gelas mungkin 1,5 liter. Memang beras hampir 10.000 kan? Ada yang bisa beras 1,5 liternya, berikan ke Bapak itu. Kasihkan. Apa pun bisa makanan, Bapak boleh berikan. Sisa tajil tadi malam ada bakwan sudah 5 potong. Sisa kurma sudah 1 bungkus. Ya. Berikan. Toh kita juga tidak akan makan tuh bakwan yang sudah basi mungkin. Tapi bagi mereka berguna. Apa tidak kita perhatikan Bapak suka dorong-dorong Kindo itu? Ya. Dia berat kemeringetan Pak. Mandi pun gak sempat. Jangan-jangan dia pun gak puasa. Dia tidak puasa itu karena memang dia memerlukan makanan. Kita yang menyaksikan tiap hari itu tidak tersentuh. Berikan sisa makanan ya, yang masih lagi makan. Nggak harus belikan baru, nggak perlu beli brownies baru. Nggak. Ada sisa kue, ya, ini ada biskuit, sisa dikit, nggak usah dibuang. Karena kita pun nggak akan makan persoalannya. Ada lontong yang kemarin pasti dia akan makan, cuma digeletakin aja tuh lontong sisa kemarin, ya. Nggak akan kita makan juga. Berikan, bungkus rapi bagus. Ada sepotong ayam tuh ya, ayam ada 5, kita sahur ada sisa 2. Kita pun nggak akan makan sudah kering. Nah, bungkus agar rapi kan kasih Pak, ada sisa. Coba sekarang kita latih. Latih memberikan perhatian kepedulian sosial itu. Mungkin kalau zakat berat, saya tidak yakin saya sanggup untuk membayar zakat mal yang 2,5%. Sekalipun itu juga wajib. Apa dikira zakat mal itu tidak wajib? Wajib. Zakat fitrah cuma 2,5 kilogram, tapi zakat mal Bapak harus keluarkan 2,5%. Bayangkan kalau Bapak punya deposito 100 juta setahun, Bapak harus keluarkan 2,5 juta bayar zakatnya itu. Masih ada rasa sayang Pak. Sekelas saya ya, masih sayang mengeluarkan uang besar. Saya punya deposito 1 miliar ya. Uang saya di bank punya 1 miliar kita. Bapak harus keluarkan 25 juta zakatnya itu setahun ya. Sayang nggak Pak? Sayang. Jangan dikira nggak sayang, berat Pak. Ngasih 25 juta harga NMAX 1 untuk zakat, kasih ke Pak Walio. Wah, tar dulu dibilang. Ini buat DP perumahan gitu ya. Bahkan ada kemudian wajib sudah nisabnya tuh udah sampai 85 gram. Kan sudah kena zakat Pak, minimal 10 gram. Supaya nggak nyampe dia jual 2 gram. Jadi 83 kan kurang. Jadi nggak bayar zakat. Ada yang begitu Pak. Dia akan hukum Islam. Hukum Islam dia akan semuanya kena zakat, nggak kena pajak. Ya. Apa caranya? Begitu jumlahnya 45 gram, dia jual 2 gram. Nah, begitu dia uangnya punya 100 juta, dia kasihkan 10 juta ke orang lain tuh. Jadi kan kurang, jadi nggak bayar zakat. Ada banyak. Kembali, kita masih belum punya kesadaran untuk bayar zakat mal. Tapi kita boleh melatih diri Pak, belajar mengeluarkan zakat mal. Nggak usah 2,5% lah. Kita mungkin sekarang baru sanggup 0,5%. Nggak apa-apa. Anggap itu sedekah ya, 0,5%. Nanti tahun depan 1% naik lagi. Boleh. Belum sempurna sampai 2,5%, kita boleh dilatih belajar karena berkaitan dengan keikhlasan. Ibadah, ya zakat ini wajib. Dia perlu keikhlasan. Ya. Kalau nggak ikhlas nggak bisa. Untuk mencapai keikhlasan itu perlu dilatih, perlu belajar. Nggak perlu besar-besar. Bapak punya deposito 100 juta, coba belajar 400.000 aja buat bayar zakat mal tuh. Jangan ke masjid ke saudara. Boleh ke saudara. Saudara datangin tuh. Dek, Kak, ya, ponakan, bibi, tante. Saya mau bayar zakat mal nih, ya 400.000. Kan saya tanya, memang punya hartanya berapa? Hartanya 1 miliar, tapi sekarang saya belajar dulu lah. 400.000 aja dulu. Boleh.
Ya. Karena putih dilatih nggak bisa Pak. Berat Pak. Harta ini berat Pak. Orang punya harta nih Pak, sekaligus sudah segunung, dia pengen 2 gunung. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Nggak mungkin kan? Ya. Oleh karena itu bakhil itu penyakit. Bakhil adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit bakhil? Dengan latihan, dengan belajar. Bapak punya penyakit darah tinggi, jantung. Kan dilatih exercise, lari kecil, dilatih dari jarak pendek, jarak jauh tuh sampai cukup waktunya. Lah, bakhil juga penyakit. Pelit itu penyakit Pak. Orang itu penyakit. Jadi kalau ada orang pelit, dia lagi sakit. Gak apa-apa, biarkan, gak apa-apa. Nanti suatu saat bisa sembuh. Setiap penyakit ada obatnya. Bagaimana cara obatnya? Belajar sedekah, belajar infak, belajar zakat. Jadi tanamkan dalam diri kita mulai hari ini, ya, belajar zakat, belajar infak, belajar sedekah, belajar mengeluarkan zakat mal. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan bagi kita yang kita diberi kemudian untuk memahaminya dan mengamalkannya. Bila bisa beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.